Amma ba'd, maksudnya selanjutnya, sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwa sahabatmu, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mencampakkanmu. Padahal Allah tidak menjadikanmu berada di negeri hina, ya, itu hina sebenarnya, dan tersia-siakan. Bergabunglah bersama kami, kami akan menyantunimu. Ini panggilan seorang raja, katanya keluar saja dari agama Islam, keluar dari pengikut Muhammad, saya akan berikan apa saja yang kamu mau. Jadi dia sengaja mau memurtadkan Ka'ab gitu. Ka'ab bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi yang tidak sempat ikut di perang Tabuk. Perang Tabuk itu Bapak Ibu sekalian perang terakhir Nabi SAW. Waktu itu terjadi di musim panas, sehari lagi mereka akan panen kurma. Jadi kurma itu akan sangat maksimal buahnya justru kalau makin memuncak cuaca panas. Jadi kalau cuaca makin panas maka makin bagus kualitasnya. Nah makanya biasa kurma itu keluarnya di musim panas ya, di musim haji. Ya, setelah haji itu musim panas, puncak-puncaknya 45 derajat, 50 derajat itu kurmanya malah bagus. Nah pada saat itu subhanallah sehari lagi mereka atau sehari atau 2 hari lagi mereka mau panen, datang perintah ujian untuk orang-orang beriman agar mereka keluar berjihad. Dan waktu itu wajib, nggak ada pilihan. Harus semua laki-laki yang tidak punya uzur ikut berperang. Maka terkumpullah kurang lebih 30.000 orang sahabat Nabi yang semuanya siap untuk berperang. Kecuali 2 golongan. Golongan yang pertama orang munafik, mereka mencari 1001 alasan. Karena Tabuk ini waktu itu dikuasai oleh orang Romawi, maka banyak orang munafik yang datang sambil mengatakan, ya Rasulullah izinkan kami tidak ikut karena saya tidak bisa terkena fitnahnya wanita. Karena mereka itu orang-orang bule, orang Romawi, nanti saya kena fitnah, saya malah bukan niat jihad. Padahal sebenarnya bohong aja. Ini hanya sekedar supaya mereka tidak ikut berperang. Dan 1001 alasan mereka sampaikan untuk supaya tidak ikut berperang. Dan tentu Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak mengizinkan mereka keluar yang tidak mau, dengan membuat mereka tidak ikut supaya tidak mengganggu umat Islam. Golongan yang kedua adalah orang-orang beriman yang memang sebenarnya mereka hanya menunda-nunda untuk ikut. Nah inilah tokoh kita, Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya. Mereka sebenarnya punya potensi untuk ikut pada saat itu, tapi mereka menundanya dengan pertimbangan nanti saya akan menyusul. Tapi ternyata mereka telat, akhirnya sampai peperangan selesai, pulang pun dari peperangan Nabi SAW dan para sahabatnya mereka tidak ikut, dan akhirnya terjadilah pemboikotan besar-besaran terhadap 3 orang sahabat ini, dan Allah kekalkan dalam Al-Quran sebagaimana akan kita dengarkan kisahnya. Baik, riwayat yang saya tulis di sini sebenarnya riwayat yang sudah menggambarkan secara langsung. Oleh karena itu saya akan bacakan, nanti terakhir di closingnya kita akan mengambil pelajaran dari kisah Ka'ab radhiyallahu anhu. Supaya lebih jelasnya kita simak sama-sama, lebih konsentrasi saya akan bacakan. Riwayatnya dari Abdullah bin Ka'ab ibn Malik. Jadi yang menukir riwayat ini bernama Abdullah, ini anaknya Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik ini tokoh yang sedang kita bahas, bagaimana dia taubat kepada Allah SWT dan bagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran diterimanya taubat dia. Di sini dikatakan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik yang merupakan penuntun Ka'ab, dari putra-putranya tak kala Ka'ab sendiri mengalami kebutaan di akhir hidupnya, di masa tua. Jadi tokoh kita Ka'ab bin Malik ini radhiyallahu anhu, dia dulu terjadi di masa mudahnya. Nah waktu dia sudah tua, sudah mulai buta, ada anaknya bernama Abdullah yang menuntun dia kemana-mana. Ini yang menukil cerita. Kata dia, saya mendengar Ka'ab bin Malik, maksudnya ayah saya, radhiyallahu anhu menuturkan kisahnya ketika dia tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada waktu perang Tabuk. Ka'ab berkata, nah inilah kisahnya. Aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam peperangan apapun yang dipimpin oleh beliau, kecuali dalam perang Tabuk. Jadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Bani Mustaliq, ya, pembebasan kota Mekah, perang Hunain, semua diikuti oleh Ka'ab. Kecuali satu peperangan terakhir Nabi SAW namanya Tabuk. Kata beliau, memang aku juga tertinggal dalam perang Badar. Maaf, perang Badar juga beliau tidak ikut karena waktu itu mungkin baru masuk Islam ya. Namun tidak ada seorang pun yang tertinggal waktu itu yang dicelah. Sebab Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam. Hingga kemudian Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa rencana. Jadi Ka'ab menggambarkan dia tidak hadir peperangan pertama Nabi Badar karena waktu itu Nabi hanya kasih opsi saja.
Kita mau menghadang kafilah dagang Quraisy di tahun 2 Hijriah, tapi ternyata Allah punya cara sendiri, diceritakan dalam surah Al-Anfal. Allah pertemukan dengan pasukan Quraisy, sementara kafilah dagang Quraisy lolos. Ya. Ini ada kisah sendiri tentang perang Badar. Nah, dia tidak ikut karena itu, dan juga perang Tabuk ini. Tapi kita akan fokus membahas taubat dia karena tidak ikut dari perang Tabuk. Kata beliau, dan sebelumnya aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah. Malam Aqabah itu Bapak Ibu sekalian, waktu Nabi masih di Mekah, di musim haji ada namanya Jumrah Aqabah. Ya, kalau yang pernah haji tahu ya, Jumrah Aqabah berarti ada melontar syaitan yang, atau melontar jumrah yang besar, diistilahkan dengan Aqabah. Aqabah itu bukit yang cukup tinggi tapi bisa dinaikin oleh manusia, diistilahkan dengan Aqabah. Jadi kalau haji itu ada Jumrah Aqabah, ada Jumrah Wusta, ada Jumrah Sugra. Nah, Jumrah Aqabah ini Nabi SAW di musim haji di Mekah pernah mencari siapapun dari suku-suku Arab yang sedang haji di masa jahiliyah, siapa di antara mereka yang mau masuk Islam. Nah, Ka'ab ini termasuk orang yang hadir di Aqabah dan membaiat Nabi serta masuk Islam. Dia mengatakan, aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah sewaktu kami bersumpah setia membela Islam. Aku tidak ingin kehadiranku di malam itu digantikan dengan perang Badar, meskipun perang Badar lebih dikenang di tengah orang-orang daripada Baiat Aqabah. Kenapa? Karena Baiat Aqabah, Baiat artinya mengambil janji setia, itu permulaan ya, umat Islam akhirnya dapat tempat untuk hijrah ke Madinah. Maka bagi Ka'ab, Baiat Aqabah lebih penting daripada perang Badar yang banyak dikenang oleh kaum muslimin. Dan di antara kisah hidupku, kata Ka'ab, adalah aku tertinggal dari Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu daripada keadaanku ketika aku tertinggal dari beliau dalam perang itu. Maksudnya tertinggalnya perang Tabuk yang merupakan wajib bagi setiap laki-laki di masa itu. Kata Ka'ab, waktu itu fisikku paling kuat, hartaku paling melimpah. Artinya tidak ada uzur untuk tidak ikut gitu. Aku sebelumnya tidak pernah memiliki 2 kendaraan, namun di perang itu aku memilikinya. Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan peperangan, melainkan beliau menyembunyikan daerah sasarannya dengan mengisyaratkan seolah-olah beliau menuju yang lainnya. Nah, ini salah satu strategi perang Nabi. Kalau Nabi SAW mau menyerang satu wilayah, Bapak Ibu sekalian, maka beliau tidak bilang kita akan ke situ ya. Nabi cuma mengatakan siap-siap kita mau perang. Nah, yang tahu cuma panglima-panglima perang aja. Nanti pasukan perang itu tiba-tiba mengarah titik lain lalu membelok ke arah sasaran. Ini strategi perang supaya musuh tidak tahu tentang kedatangan Nabi SAW. Hingga pada perang itu, kata Ka'ab, Rasulullah SAW berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat jauh menempuh padang pasir. Jadi waktu itu saya bilang sekitar 1 atau 2 hari sebelum panen kurma ada perintah Allah untuk perang Tabuk. Dan ini berat sebenarnya. Kenapa? Karena kurma ini merupakan income income utamanya penduduk Madinah. Dan pada saat itu kalau mereka panen, mereka akan panen juga harta banyak. Tetapi perintah datang justru menjelang panen 1-2 hari. Ini berat ujiannya. Sampai orang-orang munafik mengatakan, kenapa kita tidak tunda saja sampai selesai panen? Sekarang juga lagi musim panas, kenapa kita nggak tunda? Kalau selesai puncak musim panas biasanya masuk musim dingin. Nah, tujuannya hanya tidak mau pergi, tapi orang-orang beriman semuanya keluar. Kata Ka'ab, dan menghadapi jumlah pasukan selain tempatnya jauh Tabuk itu di musim panas, dan akan menghadapi jumlah pasukan yang sangat besar. Karena waktu itu jumlah umat Islam 30.000 dan jumlah pasukan Romawi 250.000. Jadi sekitar 80 kali lipat jumlahnya. 8 kali lipat ya jumlah dari pasukan muslimin. Beliau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang urusan mereka yang sangat serius agar mereka bersiap-siap dengan segala perbekalan mereka untuk menghadapi perang. Beliau juga, Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepada mereka arah mana yang hendak beliau tuju. Orang-orang Islam yang bersama Rasulullah SAW sangat banyak dan mereka tidak didaftar dalam buku induk atau maksudnya buku induk negara. Ka'ab berkata, melanjutkan, maka hampir tidak ada orang yang ingin absen dari perang, kecuali dia menduga bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu dari Allah yang menjelaskannya. Maksudnya pada saat itu karena Nabi wajibkan semua laki-laki berperang, maka hampir semua tidak ingin absen. Walaupun yang tidak sempat terdaftar resmi di pemerintahan Nabi SAW. Muslimin mau ikut silahkan.
Rasulullah SAW berangkat pada perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Maka aku lebih cenderung kepadanya, cenderung menunggu panen kurma tadi. Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya sedang berkemas-kemas. Dan aku pun segera pulang untuk bersiap-siap bersama beliau. Maksudnya tadinya Ka'ab ingin ikut berperang. Tetapi setelah aku pulang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku berkata dalam hati, aku bisa melakukan kapan saja aku mau. Nanti kita ambil pelajaran penting di sini ya. Bagaimana syaitan seringkali membuat orang menganggap remeh. Nanti aja deh sholatnya masih ada waktu. Nanti aja umroh hajinya masih banyak waktu. Nanti aja sedekahnya. Nanti aja baca Qur'annya. Nanti aja zikirnya. Selalu begitu. Tujuannya dia sebenarnya mau kita tinggalkan. Tapi dia kalau menyuruh kita meninggalkannya langsung mungkin kita menolak. Nah seperti itu kurang lebih. Itu yang Ka'ab katakan. Saya pulang ke rumah saya mengatakan nanti saya siap-siap. Toh juga saya akan ikut dengan Nabi. Begitulah keengganan terus menyergapku. Hingga orang-orang terus berbenah dengan serius. Maka pada pagi harinya Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya berangkat untuk perang. Sementara aku belum melakukan persiapan apa-apa. Kemudian aku beranjak lalu kembali lagi tanpa melakukan apa-apa. Hal itu berlangsung terus padaku hingga mereka berangkat dengan segera dan aku tertinggal perang. Aku bertekad untuk berangkat menyusul mereka. Andai saja aku melakukan saat itu. Maksudnya pada saat Ka'ab menyampaikan kisah ini dia menyesal. Tadinya saya sudah lihat pasukan sudah pergi, saya ingin sekali ikut. Tapi entah kenapa waktu pulang ke rumah saya malas-malasan lagi. Coba seandainya pada saat itu saya susul mereka. Gitu ya. Namun kemudian hal tersebut tidak ditakdirkan untukku. Maka ketika aku keluar ke tengah manusia setelah keberangkatan Rasulullah SAW, pasukan sudah tidak kelihatan lagi, arahnya kemana sudah aku tidak tahu. Maka aku merasa bersedih karena aku tidak melihat seorang panutan untukku. Kecuali laki-laki yang tercelah karena kemunafikannya atau orang yang diterima uzurnya oleh Allah dari kalangan orang-orang yang lemah. Maksudnya di kota Madinah sudah tidak ada lagi orang yang tertinggal dari orang-orang yang panutan, yang kuat imannya, kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak Utsman, sahabat-sahabat yang mulia tidak ada, semua sudah ikut perang, gitu. Atau orang-orang munafik di Madinah yang memang banyak mengajukan uzur-uzur mereka, atau orang lemah, fisiknya cacat, nggak bisa ikut perang, maka mereka saja di Madinah. Kosong Madinah dari orang-orang beriman yang sempurna secara fisik. Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebutku hingga beliau sampai di Tabuk. Beliau bersabda sambil duduk di tengah pasukan di Tabuk, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Dan ini salah satu ciri khas Nabi Muhammad SAW, beliau suka sekali mengontrol para sahabatnya. Jangankan perang, habis sholat saja beliau seringkali balik, lalu kemudian di saf laki-laki lalu bertanya, mana si fulan, mana si fulan, kalau ada yang tidak hadir, kalaupun tidak ada yang tahu misalnya, atau tidak ada di masjid, maka dikatakan siapa tetangganya, tolong cek keadaannya lalu informasikan kepada kami. Kalau sakit dijenguk, kalau ada masalah dipecahkan, nah seperti itu keadaan beliau. Maka Nabi SAW dengan 30.000 pasukan berangkat ke Tabuk, beliau sempat menanyakan mana Ka'ab bin Malik, tokoh yang sedang kita ceritakan ini. Maka salah seorang dari Bani Salimah berkata, wahai Rasulullah, dia tertahan oleh pakaian burdahnya dan sibuk melihat kedua sisi tubuhnya. Ini bahasa kiasan, maksudnya orang yang tidak ada uzurnya. Yang saya tahu dia di rumahnya saja dengan istrinya, dia panen kurmahnya, itu aja. Dia nggak ada uzur. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepadanya, sungguh buruk apa yang telah kau ucapkan kepada orang tadi yang bilang itu. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui apa yang ada padanya melainkan kebaikan. Jadi ada satu sahabat Nabi yang namanya Mu'adz bin Jabal membela Ka'ab, mengatakan ya Rasulullah, kami tahu ini orang baik, yang orang ini ucapkan kayaknya keliru. Ya, seakan-akan Ka'ab itu tidak ada uzur, kemudian dia tidak mau ikut berperang. Maka Rasulullah SAW pun diam. Tak kala beliau dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau melihat dari kejauhan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih yang terlihat bergerak, terombang-ambing dengan angin atau oleh fata morgana. Maka Rasulullah SAW bersabda, pastikan orang ini adalah Abu Khaythamah. Ini seorang sahabat Nabi yang tertinggal, lalu dia nyusul. Ternyata benar, dia adalah Abu Khaythamah al-Ansari, orang yang bersedekah dengan satu sak kurma ketika dicela oleh orang-orang munafik. Nah, ini ada kisah sendiri ya. Jadi waktu Nabi SAW mau kumpulin pasukan untuk perang Tabuk, beliau ajak dulu para sahabat nyumbang sedekah dulu. Ada sahabat yang bawa emas dan perak,
di kain yang besar, saking beratnya dia angkat jatuh di tanah, dia angkat jatuh di tanah. Lalu dia berikan kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ini sedekah buat Allah dan Rasulnya di medan perang nanti. Maksudnya dibutuhkan dalam peperangan. Maka Nabi SAW terima. Lalu orang-orang munafik yang hadir di situ, karena untuk menjatuhkan mentalnya orang beriman, mereka bilang, wah ini riya. Ya mirip misalnya kayak sini saya bilang, Bapak Ibu sekalian ada masjid mau dibangun, ayo yuk sumbang. Ada misalnya satu orang Bapak Ibu yang berdiri mengatakan, ini Ustadz saya kasih. Terus tiba-tiba ada orang yang munafik lalu mengatakan, ah itu riya. Padahal dia sendiri nggak bantu. Dia cuma protes perbuatan orang. Nah itu terjadi di masa Nabi SAW. Insya Allah saya tidak katakan di sini ada, tapi ini sebagai contoh. Ya. Kemudian ada juga orang, nah inilah Abul Haythama, karena dia orang miskin, dia datang bawa satu piring kecil, mungkin cuma 2-3 butir kurma. Cuma itu dia punya. Dia datang lalu dia hidangkan, dia berikan kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah ini buat Allah dan Rasulnya. Karena tidak mampu kecuali itu, tapi inginnya menyumbang untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang munafik mengatakan juga, ya ini mau diapakan 2-3 butir kurma. Jadi yang banyak dicela, yang sedikit dicela. Padahal mereka tidak buat apa-apa. Ka'ab berkata, radhiyallahu anhu, tak kala sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah pulang dari Tabuk, kesedihanku datang lagi. Aku mulai mengingat dusta dan berkata, dengan apa aku bisa lolos dari kemurkaan beliau besok? Karena pasti Nabi akan panggil, hai Ka'ab, kenapa kau enggak ikut? Pasti akan ditanya. Untuk hal itu aku meminta bantuan kepada semua orang yang cerdik pemikirannya dari keluargaku. Maka tak kala diberitahu bahwa Rasulullah SAW telah mendekati Madinah, hilanglah dari diriku segala pikiran yang batil, hingga aku benar-benar mengetahui bahwa aku tidak akan selamat dari beliau dengan cara apapun selamanya. Maka aku bertekad untuk bersikap jujur kepada beliau. Nah, ini nanti kita ambil pelajaran yang luar biasa di situ ya. Jadi yang membuat nanti Ka'ab bin Malik selamat dan kekal ditilawakan ayat Al-Quran yang akan kita bacakan dalam surah At-Taubah, itu penerimaan taubatnya justru karena kejujurannya. Jadi pada saat Rasulullah SAW akan pulang dari medan perang, sempat terlintas di benaknya untuk bohong. Kalau dia bohong mungkin dia sakit kah, dia ada apalah supaya Nabi maafkan gitu. Tapi pada saat itu dia bilang, buyar semua pemikiran saya yang buruk, mau berdusta mau apa, dan saya yakin saya tidak bisa selamat dari Rasulullah kecuali saya harus jujur. Rasulullah SAW tiba pada keesokan harinya dan biasanya apabila pulang dari safar beliau memulai dengan masjid. Beliau melakukan sholat 2 rakaat kemudian duduk di hadapan orang-orang. Ini ada tradisi Nabi SAW kalau beliau datang dari safar, kayak kita masih di bandara, masih di stasiun, masih di terminal, itu sholat 2 rakaat. Apakah niatnya tahiyat masjid, apakah niatnya sholat sunnah wudhu, pokoknya beliau mulai dulu dengan sholat begitu tiba dari safar. Tapi tidak dinamakan sholat safar ya. Itu ya masuk ke kota, yang kita datang dari safar itu dimulai dengan sholat dulu. Kemudian dikatakan, ketika beliau melakukan demikian, orang-orang yang tidak ikut perang mendatangi beliau untuk menjelaskan uzurnya dan bersumpah kepada beliau. Mereka berjumlah 80 orang lebih, maka beliau menerima lahir mereka. Maksudnya secara zahir, ya udah, ya Rasulullah saya sakit, ya Rasulullah istri saya sakit, ya Rasulullah anak saya sakit. Nabi terima semua. 80 orang menyampaikan uzurnya tapi secara zahir saja. Secara batin dia bohong, itu urusan dia sama Allah. Membaiat mereka dan memohon ampunan untuk mereka serta menyerahkan rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga aku datang, tak kala aku mengucapkan salam, beliau tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Kemudian beliau berkata, "Kemarilah." Maka aku datang berjalan hingga aku duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam dan Nabi SAW berkata kepadaku, "Apa yang membuatmu tidak ikut serta? Bukankah kamu telah membeli kendaraanmu?" Ka'ab mengatakan, "Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya demi Allah, seandainya saya duduk di hadapan orang selain Anda dari penduduk bumi ini atau dunia ini, maka pasti saya akan lolos dari murkahnya dengan sebuah alasan." Artinya saya bisa ngomong sebenarnya, saya bisa buat rekayasa cerita, dan kalau selain Anda mungkin saya bisa tipu dia. Karena saya telah diberikan kemampuan untuk berdebat. Akan tetapi demi Allah saya benar-benar mengetahui bahwa jika hari ini saya menceritakan kepada Anda cerita dusta yang dengannya Anda bisa merelakanku, tentu tidak lama Allah pasti akan menjadikan Anda murka kepada saya. Dan apabila saya menceritakan kepada Anda dengan cerita yang jujur, pasti Anda murka kepada saya karenanya. Sesungguhnya dengan kejujuran itu saya berharap akibat yang baik dari Allah SWT. Artinya kalau saya dusta, Anda ridho nih, tapi pasti nanti Allah akan bongkar kedok itu kalau saya dusta.
Tapi kalau saya jujur Anda marah. Tapi saya masih berharap dengan kejujuran itu Allah masih memaafkan saya dan memberikan solusi yang lain. Demi Allah saya tidak memiliki udzur. Dia bilang begitu. Demi Allah saya merasa tidak pernah sekuat dan sekaya daripada ketika saya absen dari perang Tabuk bersama Anda. Kata Ka'ab, maka Rasulullah SAW bersabda, adapun orang ini maka dia telah berkata jujur. Berdirilah hingga Allah memberi keputusan tentangmu. Maksudnya pergi dari saya, tunggu sampai ada informasi dari Allah, kamu dimaafin atau tidak. Karena pada saat itu tidak boleh tidak ikut perang. Bagi laki-laki yang sehat badannya wajib ikut karena sudah panggilan Rasulullah SAW. Beberapa orang dari Bani Salamah berjalan mengikutiku. Mereka mengatakan kepadaku, demi Allah kami tidak pernah mendapatimu berbuat dosa sebelum ini. Ternyata engkau tidak mampu mengajukan udzur kepada Rasulullah SAW seperti udzur yang diajukan oleh orang-orang lain yang absen. Padahal istighfar Rasulullah SAW untukmu telah cukup untuk menghapus dosamu. Jadi dari Bani Salimah sukunya dia mengatakan, kenapa kau tidak minta maaf aja sama Nabi? Gitu kan? Sampaikan aja udzur apa? Kamu sakit kah? Kamu tidur kah? Toh juga nanti Nabi istighfar diampuni salahmu. Ka'ab berkata, demi Allah, mereka terus mencelaku hingga aku ingin kembali kepada Rasulullah SAW untuk mendustakan diriku. Jadi karena suku ini terus menggoda, kenapa kau nggak bilang gitu? Kenapa kau nggak gini? Toh Rasulullah bisa mohon ampun untuk kamu. Dia bilang hampir saya kembali pada saat itu dan ingin mendustakan diri saya. Seakan-akan buat rekayasa data gitu ya. Kemudian aku katakan kepada mereka, apakah ada seseorang yang mengalami hal seperti ini bersamaku? Ada enggak orang yang sama persis saya? Fisiknya kuat, dia juga tidak pergi berangkat dan tidak ada udzur. Dan juga mereka jujur menyampaikan kepada Nabi kalau mereka tidak punya udzur. Maka mereka menjawab, ya ada 2 orang yang mengalami hal yang sama sepertimu. Mereka mengatakan sama dengan apa yang kamu katakan dan dijawab dengan jawaban yang sama yang diberikan kepadamu. Maksudnya berdirilah, tunggulah sampai Allah berikan keputusan. Ka'ab berkata, aku bertanya, siapa mereka berdua itu? Maka orang-orang suku Bani Salimah mengatakan, Murarah ya, bin Ar-Rabi Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Maka Ka'ab berkata, ternyata mereka menyebutkan 2 orang saleh yang telah ikut dalam perang Badar dan pada diri mereka ada keteladanan. Maksudnya 2 orang ini ya, si Murarah ini bin Rabi dan juga Hilal bin Umayyah, dua-duanya ini orang saleh. Ka'ab berkata, maka aku pergi ketika mereka menyebutkan 2 orang itu kepadaku. Maksudnya aku tidak jadi mau berbohong karena ternyata ada 2 orang justru yang lebih baik dari aku. Jujur, mereka jujur sebagaimana aku jujur. Rasulullah SAW melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga. Satu kota Madinah waktu itu dilarang bicara dengan 3 orang ini. Ka'ab, Murarah tadi ya, dan juga Hilal. Rasulullah SAW melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga dari sekian banyak orang-orang yang tidak ikut perang. Maka orang-orang pun menjauhi kami. Atau dia berkata, mereka berubah sikap kepada kami. Sehingga menurutku bumi telah berubah. Bumi ini bukan bumi yang aku kenal. Kami mengalami suasana seperti itu selama 50 malam. Satu kota Madinah disuruh boikot, tidak boleh ngomong dengan 3 orang ini. Karena tidak ikut berperang. Adapun 2 orang sahabatku, maksudnya tadi Murarah dan Hilal, maka mereka merasa minder dan berdiam diri di rumahnya sambil menangis. Adapun aku yang termuda di antara mereka dan aku yang paling tegar. Aku keluar rumah menghadiri sholat berjamaah bersama kaum muslimin dan berkeliling di pasar. Namun tidak seorang pun yang sudi berbicara denganku. Aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau berada di majlisnya setelah sholat. Maka aku berkata dalam hati, apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Kemudian aku sholat di dekat beliau dan aku mencuri pandang kepada beliau. Dan apabila aku sudah mulai sholat, beliau memandangku. Apabila aku menoleh kepada beliau, maka beliau memalingkan wajahnya dariku. Hingga ketika isolasi kaum muslimin terhadapku telah berlangsung lama, aku berjalan hingga aku memanjat tembok kebun Abu Qatadah. Dia adalah putra pamanku. Abu Qatadah sepupunya Ka'ab. Dia bilang karena orang semua tidak ada yang ngajak ngomong saya satu Madinah, maka saya datangi kebun sepupuku lalu saya manjat temboknya untuk menemui dia karena pintunya tertutup. Dia adalah putra pamanku dan orang yang paling aku cintai. Aku mengucapkan salam kepadanya tapi demi Allah dia tidak menjawab salamku. Maka aku berkata kepadanya, wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah engkau mengetahui bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Maka dia diam. Lalu aku ulangi lagi dan aku bertanya kepadanya dengan bersumpah, namun dia tetap diam.
Kemudian aku ulangi lagi, aku bertanya kepadanya dengan bersumpah, maka dia berkata, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka kedua mataku pun berlinang air mata. Aku pun segera berbalik pergi hingga aku memanjat tembok. Tak kala aku berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba seorang petani dari petani penduduk Syam yang datang untuk menjual makanan di Madinah berkata, siapa yang bisa menunjukkanku kepada Ka'ab bin Malik? Maka orang-orang langsung menunjukkannya kepadaku. Hingga dia mendatangiku lalu menyodorkan kepadaku sepucuk surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan ini ada satu kerajaan yang membenci Islam memang. Membenci Islam dan mereka berusaha untuk menyerang kaum muslimin. Rajanya mendengar kisah ini tersebar sampai ke wilayah mereka di dekat perbatasan Romawi. Itu kalau Ka'ab, Hilal dan Murarah ini tiga-tiganya diboikot oleh kaum muslimin. Ya, sampai turun tunggu keputusan dari Allah SWT. Maka Raja Ghassan kirim surat kepada Ka'ab. Dan aku adalah orang yang pandai menulis atau membaca pada masa itu. Maka aku baca isi suratnya, ternyata isinya dari Raja Ghassan itu. Amma ba'd, maksudnya selanjutnya, sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwa sahabatmu, maksudnya Muhammad SAW, telah mencampakkanmu. Padahal Allah tidak menjadikanmu berada di negeri hina, ya, itu hina sebenarnya, dan tersia-siakan. Bergabunglah bersama kami, kami akan menyantunimu. Ini panggilan seorang raja, katanya keluar saja dari agama Islam, keluar dari pengikut Muhammad, saya akan berikan apa saja yang kamu mau. Jadi dia sengaja mau memurtadkan Ka'ab gitu. Ketika aku membaca surat tersebut, aku berkata, ini juga bagian dari cobaan lain. Kata Ka'ab, maka aku menuju tungku dan aku membakar surat tadi. Dia tidak mau tergoda dengan surat itu. Hingga tak kala aku atau telah berlalu 40 hari dari 50 hari pemboikotan dan wahyu tidak kunjung turun juga, utusan Rasulullah SAW datang kepadaku. Ini ujian yang lebih berat lagi. Lalu utusan itu berkata, sungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu agar kamu menjauhi istrimu. Sekarang boikot tambahan, nggak boleh ngobrol sama istri, nggak boleh interaksi sama istri. Ya, tadi satu kota Madinah nggak boleh ngomong. Sekarang datang lagi, istrinya pun tidak boleh bersama-sama dengan dia. Maka aku berkata, kata Ka'ab, apakah aku harus menceraikannya atau apa yang harus aku perbuat? Kata utusan tersebut, tidak, tapi jauhi saja dia dan jangan mendekatinya. Berarti nggak boleh ngobrol, nggak boleh sentuh, nggak boleh interaksi, gitu kan? Dan beliau mengutus kepada kedua sahabatku dengan pesan yang serupa, si Murarah dan Hilal tadi. Ya, maka aku katakan kepada istriku, pulanglah ke rumah keluargamu, tinggallah bersama mereka hingga Allah memutuskan perkara ini. Jadi 40 hari setelah pemboikotan ini disuruh pisah lagi dengan istrinya. Nanti ini sampai 50 hari ya. Sampai 50 hari. Maka istri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah SAW. Kan tadi ada 3 orang ya. Ka'ab, Murarah dan Hilal. Nah yang Hilal ini istrinya datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Hilal bin Umayyah adalah orang tua yang tidak bisa melayani dirinya sendiri. Dan dia tidak memiliki pembantu. Apakah anda keberatan apabila saya melayaninya? Maksudnya makan, minum, tapi tidak ada interaksi biologis. Cuman itu saja. Karena dia orang tua, tidak ada yang urus. Kalau saya tinggalkan, anda suruh saya pulang ke rumah orang tua saya, tidak ada yang urus orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Ya. Maksudnya tidak keberatan, tapi jangan sampai dia mendekatimu. Saya tidak boleh ada interaksi biologis. Maka dia pun mengatakan, demi Allah, sesungguhnya tidak ada lagi padanya keinginan kepada apapun. Maksudnya anda tidak usah khawatir ya Rasulullah, karena Hilal ini setelah diboikot ini, jangankan sentuh saya, melihat aja sudah nggak ada lagi keinginan dia. Karena dia sudah merasa terpukul sekali dengan kejadian ini. Demi Allah sungguhnya tidak ada lagi padanya keinginan kepada apapun. Dan demi Allah dia terus menerus menangis semenjak hari itu hingga hari ini. Maka sebagian keluargaku berkata kepadaku, kata Ka'ab ya, bagaimana kalau kau atau engkau juga meminta izin kepada Rasulullah SAW tentang istrimu? Karena beliau telah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk melayaninya. Maka aku berkata, aku menjawab, aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah SAW tentang istriku. Siapa yang tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW jika aku meminta izin kepada beliau tentang istriku? Karena aku adalah laki-laki yang masih muda, maka aku tetap menjalani hidup seperti ini selama 10 malam hingga genaplah bagi kami 50 malam semenjak diberlakukan larangan berbicara dengan kami. Kemudian aku pun sholat subuh pada pagi hari yang ke-50 di atas atap salah satu rumah kami. Ketika aku sedang duduk dalam keadaan yang telah disebutkan oleh Allah SWT tentang kami, sementara jiwaku yang terasa sempit dan bumi pun telah menjadi sempit bagiku karena diboikot selama 50 hari,
Padahal bumi itu luas. Tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berteriak dengan keras dari atas gunung Sala'. Ini salah satu nama gunung di Madinah. Dia berteriak dengan suaranya yang paling keras, "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Maka aku langsung menyungkur sujud dan aku tahu bahwa jalan keluar telah datang. Ya, dari masa itu kalau ada berita gembira, orang sering segera berlumba-lumba menyampaikan berita gembira tersebut. Ternyata waktu itu turun wahyu menyatakan 3 orang ini diterima taubatnya. Maka Rasulullah SAW mengumumkan bahwa Allah SWT menerima taubat kami ketika beliau selesai sholat subuh. Sehingga orang-orang pun berhamburan memberikan kabar gembira kepada kami. Kepada kedua sahabatku pun telah ada orang-orang yang memberikan berita gembira. Ada seseorang yang menunggangi kuda dengan kencang menujuku. Dan ada lagi dari Bani Aslam yang lari menujuku. Dia naik ke atas gunung dan suara itu lebih cepat daripada kuda. Tak kala orang yang aku dengar suaranya datang kepadaku untuk memberikan kabar gembira, aku langsung melepas 2 pakaianku untuknya, lalu aku pakaikan keduanya kepadanya sebagai balasan hadiah atas kabar gembira yang disampaikan untukku. Jadi saking gembiranya, Ka'ab langsung memberikan hadiah baju kepada dia. Demi Allah, aku tidak memiliki selain keduanya pada hari itu. Lalu aku meminjam 2 pakaian dan memakainya, dan aku berangkat menuju Rasulullah SAW. Maka orang-orang secara berbondong-bondong menemuiku. Mereka mengucapkan selamat atas diterimanya taubatku oleh Allah. Mereka mengucapkan kepadaku, semoga penerimaan Allah atas taubatmu membuatmu bahagia. Hingga aku masuk masjid. Ternyata Rasulullah SAW sedang duduk dikerumuni oleh orang-orang. Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berjalan cepat setengah berlari hingga menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang berdiri selain beliau, dan Ka'ab tidak pernah melupakan perbuatan Talha itu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana gembiranya Ka'ab masuk ke masjid, semua orang berebut menyalami dia dan mengucapkan selamat karena taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'ab berkata, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda dengan wajah yang berseri-seri karena gembira, "Bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah melewati hidupmu semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu." Aku bertanya, apakah dari anda wahai Rasulullah ataukah dari Allah berita gembira ini? Maka Nabi SAW mengatakan tidak, akan tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana gembiranya di saat itu ayat turun menyebutkan tentang taubat mereka. Apabila Rasulullah SAW bergembira, kata Ka'ab, wajah beliau bersinar-sinar wajah beliau bersinar seolah-olah wajah beliau adalah sepotong rembulan, dan kami mengetahui hal itu dari beliau. Maka tak kala aku duduk di hadapan beliau, aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya di antara taubatku adalah aku akan mengeluarkan harta sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tahanlah sebagian hartamu, karena itu lebih baik untukmu. Maka aku berkata, sesungguhnya aku menahan bagian aku yang ada di Khaybar. Jadi ada wilayah Khaybar sebelumnya ditaklukkan dan itu dibagi jadi harta rampasan perang. Ka'ab termasuk memiliki kebun kurma bagian harta di situ. Dia mengatakan, untuk yang di Khaybar saya akan tahan untuk guna kebutuhan saya sama keluarga, tapi yang lain saya ingin sedekahkan sebagai rasa syukur kepada Allah. Dan aku katakan, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah SWT menyelamatkanku karena kejujuran, dan sebagai bukti kebenaran taubatku, aku tidak akan berbicara melainkan dengan jujur selama aku masih hidup. Mulai hari ini aku tidak akan pernah bohong selamanya, kata dia. Karena kejujuranku lah yang membuat Allah membuat aku selamat. Maka demi Allah, kata dia, aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang diberi nikmat oleh Allah dalam kejujuran ucapan semenjak aku katakan hal itu kepada Rasulullah SAW yang lebih baik daripada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku. Demi Allah, aku tidak pernah menyengaja sekalipun untuk berdusta. Semenjak hal tersebut aku katakan kepada Rasulullah SAW sampai hari ini. Maksudnya sampai di hari tua beliau sudah buta dan sudah mau meninggal, beliau mengatakan saya tidak pernah bohong lagi. Dan aku benar-benar berharap kepada Allah SWT agar menjagaku dalam sisa hidupku ini. Maksudnya di atas ketaatan. Ka'ab berkata, maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah. Nanti kita baca ayatnya. Insya Allah saya bacakan sebentar, bisa dibuka tapi ini terjemahannya dulu. Surah nomor 9 ayat 117 sampai 119. Di sini artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Maksudnya di sini adalah perang Tabuk ya. Sampai pada ayat, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka dan terhadap 3 orang.
Allah sebutkan kekal dalam Al-Quran 3 orang ini, Ka'ab, Murarah dan juga Hilal. 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, sampai ayat bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah, jadi ini ayat Al-Quran di surah At-Taubah. Sekarang saya coba bacakan ayatnya, kita buka dulu. Baik, saya bacakan 117-nya. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Maksudnya semua masa-masa jihad, masa perang, ini kan masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. 118-nya, wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, Ka'ab ibn Malik tadi, Murarah dan juga Hilal. 3 orang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Maksudnya tinggal terserah Allah, disiksa atau dimaafkan nih. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Lalu ayat 119-nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Oleh karena itu hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, selalu patuh kepada Allah, dan hendaklah selalu kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Sebenarnya orang yang benar, shadiq itu orang jujur, ya. Karena kasusnya si Ka'ab ini itu karena dia jujur, ya, karena dia jujur di situ. Kita lanjutkan dulu kisahnya. Ka'ab berkata, demi Allah, Allah tidak memberikan sebuah nikmat kepadaku yang lebih agung dalam jiwaku setelah Allah memberikan hidayah Islam kepadaku daripada sikap jujurku kepada Rasulullah SAW, yaitu aku tidak berdusta kepada beliau sehingga aku binasa sebagaimana orang-orang yang berdusta telah binasa. Maksudnya kalau aku bohong kemarin, pasti aku binasa. Tapi karena aku jujur, justru Allah terima taubat, justru Allah kekalkan dalam Al-Quran penyebutan taubatnya. Dan setiap orang baca At-Taubah 117-119 pasti akan menyebutkan nama Ka'ab. Ya, kalau kecuali orang tidak faham, tapi kalau dia baca siapa sih yang 3 orang yang dimasukkan, maka pasti semua buku tafsir akan menjelaskan nama-nama mereka. Sesungguhnya Allah SWT berfirman kepada orang-orang yang berdusta pada waktu Allah menurunkan wahyu dengan seburuk-buruk ucapan yang dikatakan kepada seseorang, di mana Allah SWT berfirman itu dalam surah At-Taubah ayat 95-96. Nah, ini Allah turunkan justru kepada orang-orang yang berdusta di kasus itu. Ya, kita buka masih surah yang sama, cuma mundur saja ya. Ayatnya di ayat 95-96. 95-nya, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Ini maksudnya orang-orang munafik ya. Mereka mengatakan demi Allah kami sakit, demi Allah kami begini, cari alasan. Nabi SAW secara zahir tadi memaafkan ya, tetapi Allah turunkan ini mengekalkan dalam Al-Quran tentang kebohongan mereka. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali dari peperangan, supaya kamu berpaling dari mereka. Maksudnya supaya kamu tidak hukum mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sungguhnya mereka adalah najis dan tempat mereka neraka jahanam sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah cap orang-orang munafik itu yang tidak hadir di perang Tabuk dan mereka dusta, itu adalah orang-orang yang penuh dengan najis. 96, yahlifuna lakum litardaw anhum wa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Mereka akan bersumpah kepada Muhammad agar kamu ridho kepada mereka. Maafkanlah kami punya udzur, kami punya alasan. Tapi jika sekiranya kamu ridho kepada mereka, kamu memaafkan mereka, sungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu. Ya, Allah tidak akan pernah ridho kepada mereka.
Tentu kisah ini cukup panjang ya, tentang perang Tabuk. Kalau Bapak Ibu mau ini mungkin butuh waktu sekitar 2 jam menjelaskan. Itu sudah kami bedah panjang lebar perang Tabuk di kajian sirah di YouTube ya. Nanti malam bisa dinonton di Khalid Basalamah Official, cari di playlist YouTube Sirah Nabawi kisah perang Tabuk. Nah, panjang lebar termasuk kisah ini akan kita jelaskan dan bagaimana prosesi pasukan keluar, bagaimana pengepungan wilayah Tabuk, ya kemudian berapa lama Nabi di sana, kisah-kisah mukjizat yang terjadi di perjalanan pulang, interaksi antara muslimin dengan orang-orang munafik dan sampai akhirnya pulang ke Madinah dan kemudian kisah 3 orang yang diterima tobatnya ini dan setelah itu Nabi SAW membongkar kedok orang-orang munafik di Madinah. Itu sebelum beliau sakit dan meninggal dunia. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Ka'ab di halaman setelahnya ini 2 paragraf terakhir. Ka'ab berkata, urusan kami bertiga ditangguhkan di antara orang-orang yang alasan mereka telah diterima oleh Rasulullah SAW ketika mereka bersumpah kepada beliau. Dan beliau pun membayat mereka dan memohon ampun untuk mereka. Sementara Rasulullah SAW menunda urusan kami bertiga hingga Allah SWT memutuskan perkara kami dengan putusan di atas. Allah SWT berfirman, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Ya, sebagian ulama tafsir ada yang mengatakan yang dimaksud di sini kami tangguhkan adalah bukan ketidakikutsertaan kami dari peperangan, tetapi penangguhan dan penundaan Nabi SAW terhadap urusan kami dari orang-orang yang mereka bersumpah dan mengajukan udurnya kepada beliau dan beliau pun menerimanya. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih atau Bukhari dan juga Muslim.